Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh, mudah-mudahan kita semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjemaah. Harapan kita mudah-mudahan sholat subuh yang telah kita kerjakan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita duduk sejenak bersimpuh di rumah Allah ini untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini akan menambah keimanan kita pada Allah, menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cuplikan dialog antara seorang ulama yang bernama Syakik Al-Balkhi dan muridnya yang bernama Hatim Al-Asham. Ketika Syakik Al-Balkhi ini bertanya kepada muridnya, "Sudah berapa lama Anda belajar bersamaku di halakohku ini, di majlis taklimku ini?" Kata Hatim, "Sudah 33 tahun. Sudah 33 tahun aku belajar bersamamu." "Baiklah kalau begitu, sudah berapa masalah yang telah Anda kuasai selama belajar bersamaku 33 tahun itu?" Kata Hatim, "Selama 33 tahun saya belajar denganmu, hanya 8 persoalan, 8 masalah yang aku kuasai. Hanya 8 masalah yang saya kuasai," kata Hatim. Maka kemudian Syakik Al-Balkhi kemudian mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." 33 tahun Anda bersamaku, belajar bersamaku, hanya 8 masalah itu saja yang Anda kuasai. Percuma usiaku ini, usia umurku ini untuk mengajar kepadamu, tapi hanya 8 masalah itu yang Anda kuasai. Hadirin, gurunya mengucapkan kalimat apa? Istirja. Ketika mendengar jawaban muridnya, dia langsung mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalimat istirja ini sering kita dengar, sering kita baca. Hanya mendengar orang mati. Ketika mendengar orang mati, kita mengucapkan kalimat ini. Padahal kalimat ini tidak saja kita baca pada ketika mendengar orang mati. Ketika kita punya problem, masalah apapun yang kita hadapi, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat ini tidak hanya dibaca pada saat mendengar orang mati. Tetapi problem apa yang kita hadapi, masalah apapun yang kita alami, kita tetap membaca kalimat ini, yaitu kalimat istirja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian gurunya Syakik Al-Balkhi
mengatakan, kalau begitu tolong jelaskan kepadaku 8 masalah itu. Aku akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, maka kemudian Hatim al-Asham pun menjelaskan, wahai guruku, yang pertama, saya perhatikan tingkah laku manusia di dunia ini. Mereka mempunyai sesuatu untuk meletakkan cinta kasih sayangnya sampai ke liang kubur. Ternyata sampai di pintu kubur, semua kecintaannya itu akan meninggalkannya. Menyadari hal ini, maka ketika memilih kekasihku dalam hidup ini, yang kupilih adalah amal kebaikan. Yang kupilih adalah amal kebaikan. Aku yakin kalau aku mati nanti, amal kebaikan itulah yang pasti akan mendampingku sampai ke liang lahat. Tidak hanya mengantarku ke kuburan atau pemakaman, tapi dia akan masuk bersamaku ke liang lahat. Maka kata beliau, selama hidup ini aku akan berusaha menjadikan amal kebajikan atau amal soleh itu menjadi kekasih hidupku. Kemudian dia membacakan hadis Nabi, yatba'ul mayyita thalathah faraji'u uthnani wa yabqa mahu wahid yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rasulullah bersabda, diringi jenazah seorang ke pemakam itu oleh 3 kelompok. 2 kelompok itu akan kembali, yaitu keluarga dan harta benda kita, dan 1 bersama kita masuk ke dalam liang lahat adalah amal kebaikan itu. Maka kata beliau selanjutnya, maka aku akan menjadikan hidupku ini cinta kasihku hanya kepada amal kebaikan itu, amal soleh itu, karena hanya amal soleh lah yang akan mendampingku sampai ke liang lahat. Sedangkan keluargaku yang sangat aku cintai, harta benda yang sangat aku cintai, mereka hanya bisa mengantar kepadaku ke pemakaman atau pekuburan. Mereka tidak akan mau bersamaku masuk ke dalam liang kubur. Hadirin, apa yang disampaikan oleh Hatim ini untuk mengingatkan kita semua, kalau kita bisa berbuat kebaikan, jangan menunggu besok. Kalau saat-saat seperti ini bisa berbuat kebaikan, kenapa harus menunggu besok? Kenapa harus menunggu lusa, bulan depan, tahun depan? Saat ini pula kita bisa melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Para ahli sufi hadirin, mereka mengatakan apa? Waktu yang kami miliki adalah ketika mereka menghirup udara, ya. Bapak menghirup udara, ya. Nah, itu yang pertama. Itu yang milik kami. Sedetik kemudian atau hirupan udara berikutnya itu bukan milik kami, kata mereka. Waktu yang milik mereka adalah ketika mereka menghirup udara yang pertama itu. Kemudian mereka buang, menghirup lagi dan seterusnya. Itulah milik mereka. Karena mereka tidak tahu semenit kemudian, sejam kemudian, apakah itu waktu milik mereka atau tidak. Nah, oleh karena itu, bagi mereka akan memanfaatkan setiap detik untuk berbuat kebaikan. Dan kita pun demikian hadirin, marilah kita manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat kebaikan. Karena hanya dengan kebaikan itulah akan mendampingi kita sampai masuk ke liang lahat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kata Hatim, ketika saya merenungkan firman Allah surat ke-79 ayat 40-41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya
dan menahan jiwanya dari keinginan yang rendah atau hawa nafsu. Sungguhnya surga itu tempat diamnya atau tempat tinggalnya. Hadirin, berdasarkan ayat ini kata beliau, kata Hatim Al-Asham, saya akan bertekad untuk menolak pengaruh hawa nafsu, sehingga aku akan selalu menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dikendalikan hawa nafsunya berarti hatinya akan menjadi hati yang mati, sehingga tidak lagi mengenal siapa Robnya, siapa Tuhannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam diri kita ini ada dua potensi yang selalu mengajak kita. Yang pertama mengajak pada kejahatan, yang kedua mengajak pada kebaikan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu kejahatan. Jadi potensi ini selalu mengajak kita pada kejahatan. Kalau orang saat ini, orang Islam tapi tidak mau sholat subuh, itu artinya potensi kejahatan itulah yang lebih mendominasi dirinya. Alhamdulillah kita semua hari ini bisa memenuhi panggilan Allah sholat subuh. Itu artinya potensi takwa itulah lebih menguasai diri kita, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kita berusaha menguasai nafsu kita, itu terutama nafsu yang jahat, supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk pada perintah Allah Subhanahu, harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita selalu mengikuti hawa nafsu yang jahat. Banyak orang berbuat maksiat, banyak orang berbuat kejahatan, itu karena dia lebih mengikuti nafsu jahatnya. Hadirin, maka tadi saya katakan orang yang selalu mengikuti nafsu jahatnya, maka hatinya akan menjadi hati yang mati. Kalau hatinya sudah mati, hadirin, walaupun dia itu tinggal dekat masjid, Pak ya, selalu mendengarkan suara azan, tapi hatinya tidak pernah terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hatinya telah mati. Dia pun tidak mengenal siapa Robnya, siapa Tuhannya, karena hatinya telah mati. Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba Allah yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adalah pada hari di mana harta benda yang kita banggakan, anak-anak yang kita banggakan tidak ada manfaat di hadapan Allah, kecuali kita datang kepada Allah dengan membawa hati yang suci, hati yang selamat, biqalbin salim, hati yang selamat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Hatim, saya perhatikan sikap manusia itu, setiap mempunyai sesuatu yang bernilai atau berharga, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara dengan baik. Maka saya teringat firman Allah yang telah Tuhan Guru ajarkan kepada kami, yaitu dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-96. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa wa lanajziyanna alladhina sabaru wajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Memahami maksud ayat ini, maka setiap aku mendapatkan suatu harta yang berharga, langsung aku persembahkan pada Allah, supaya semuanya tersimpan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, apa yang disampaikan oleh Hatim ini mengingatkan pada kita semua. Kita semua pasti punya sesuatu yang berharga, yang sangat kita cintai, kita hargai. Apa itu harta benda? Bapak punya emas, perak di rumah disimpan, itu sesuatu yang sangat berharga. Saking berharganya disimpan di tempat yang sangat tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Saking cintanya kepada harta itu. Padahal harta itu
Apa yang kita simpan itu tidak akan kita bawa mati. Maka kata beliau, dia akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang kita banggakan itu dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disedekahkan, diinfakkan dan lain sebagainya. Dan itulah yang akan dibawa pulang. Dan itulah bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sedekahkan itu akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat sering kita baca itu. Nanti kita sudah di alam barzah, kita sudah melihat bagaimana wajahnya malaikat munkar dan nakir. Kita sudah tahu bagaimana kondisi alam barzah itu seperti apa. Tetapi kita minta pada malaikat, kita minta kepada Allah untuk kembalikan lagi ke dunia ini. Untuk apa? Untuk bersedekah. Coba bayangkan, kita mohon pada Allah untuk kembalikan lagi ke dunia walaupun hanya sejenak. Untuk apa? Untuk bersedekah. Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, tapi untuk bersedekah. Ini pentingnya bersedekah itu. Nah, oleh karena itu hadirin, pada kesempatan ini saya juga menggugah kita semuanya, mari kita bersedekah sudah barang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya rahimakumullah, yang keempat, bila aku mengamati adat kebiasaan manusia, ternyata mereka selalu menggantungkan segala keperluan hidupnya kepada harta, kepada martabat, jabatan, status sosial dan lain sebagainya. Maka kemudian saya renungkan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Maka kata beliau, saya akan selalu berusaha membina takwa dalam diriku sehingga aku merasa terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita selalu bangga dengan martabat, status sosial, harta benda kita, kedudukan kita, jabatan dan lain sebagainya. Kita selalu bangga dengan itu semua. Padahal itu semua tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melihat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu hanyalah orang yang bertakwa, bukan orang yang punya harta yang banyak, bukan orang memiliki jabatan, memiliki status sosial yang tinggi dan lain sebagainya. Tetapi orang yang memiliki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita sering mengartikan takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Hanya dengan takwa inilah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, iblis laknatullah itu dikeluarkan Allah dari dalam surga karena ketidakpatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak taat kepada perintah Allah. Ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mau karena merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka dia dikeluarkan. Kesalahannya adalah tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga, sama-sama dikeluarkan dari surga. Tapi Nabi Adam bukan tidak taat pada perintah Allah. Nabi Adam adalah menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, Nabi Adam menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak taat pada Allah akan dikeluarkan dari surga. Orang yang menerjang larangan Allah, sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, akan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalau kita kembali ingin masuk surga, dua-duanya harus kita kerjakan. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa tajawwadu fa inna khairajid taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ketika saya perhatikan pergaulan antara sama manusia,
mereka itu saling tikam menikam, saling menghardik, saling menjatuhkan. Pokok persoalan hanya karena dengki dalam pembagian rezeki. Maka kemudian saya membaca Al-Quran surat ke-43, surat Zuhruf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, atau Allah telah memberikan atau memberikan rezeki bagi mereka. Hadirin, berdasarkan ayat ini, maka kata Hatim, aku akan berusaha menjauh sifat dengki dan iri dalam diriku, karena aku sadar bahwa pembagian rezeki itu Allah lah yang menentukan. Ini dari pembagian rezeki Allah yang menentukan. Untuk apa saya iri kepada si A, si B? Silakan dia punya rumah yang banyak, punya mobil, punya apapun. Untuk apa saya benci kepadanya, dengki kepadanya? Karena semuanya telah Allah bagikan kepada kita semuanya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita lihat cecak di dinding itu, dia tidak kemana-mana, tapi Allah akan hantarkan rezekinya kepadanya. Cecak kan gak punya sayap, Pak, ya? Dia tidak terbang kemana-mana, tapi Allah akan mengantarkan rezeki kepadanya. Maka dulu pernah saya sampaikan, Imam Malik dan Imam Syafi'i juga pernah berdebat soal rezeki ini. Kata Imam Syafi'i, kalau kita mau mendapatkan rezeki, maka kita harus berusaha. Tanpa usaha tak mungkin kita bisa mendapatkan rezeki. Tanpa bekerja kita tidak mungkin mendapatkan rezeki. Jadi rezeki harus diusahakan. Lalu kata Imam Malik, saya tidak perlu mencari, karena rezeki saya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak perlu mencari. Duanya guru dan murid berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i, keduanya berbeda pendapat. Kata Imam Malik, saya tidak perlu mencari itu rezeki, karena rezeki saya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus kita cari. Maka kemudian Imam Syafi'i keluar, dia mencari pekerjaan. Dia bekerja kepada pemilik kebun kurma. Dia bekerja seharian. Kemudian dia mendapatkan upah sekeranjang kurma. Upah itu kemudian dia bawa pulang. Dia tidak langsung ke rumahnya, tapi dia langsung ke rumah gurunya. Dia menunjukkan kepada Imam Malik bahwa tanpa saya bekerja tidak mungkin saya bisa mendapatkan kurma ini. Dia tunjukkan kepada Imam Malik. Kemudian dia persilakan pada Imam Malik untuk makan kurma itu. Begitu Imam Malik mengambil kurma dan dia makan, sambil tertawa Imam Malik ini. Imam Malik makan kurma itu sambil tertawa. Kenapa Tuhan tertawa? Wahai guruku, kenapa kau tertawa? Kata beliau, saya ini dari pagi sampai sekarang ini belum keluar dari tempatku, masih tetap di sini. Tapi alhamdulillah, di sore ini ada yang menghantar rezekiku kepadaku. Allah telah menghantarkan rezeki kepadaku melewat Anda, melewat kamu. Itu Pak ya. Jadi saya dari pagi sampai sekarang tidak kemana-mana. Tapi alhamdulillah di sore ini Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan rezeki kepadaku melewat dirimu, yaitu kurma ini. Artinya keduanya tertawa, keduanya pun benar bahwa rezeki itu tidak selamanya harus dicari. Tapi kata Imam Malik, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya dua-duanya punya dasar, punya ayatnya. Imam Malik dasarnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah lah yang telah memberikan rezeki kepadanya. Ini dasarnya Imam Malik. Maka dia tidak perlu cari. Rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6. Dan saya juga melihat manusia, kata Hatim bil Asy'ari,
Dalam pergaulan selalu khianat mengkhianati. Mereka saling bunuh membunuh. Maka saya kembali ingat firman Allah dalam surah Fatir. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia itu musuh bagimu. Hadirin, jadi musuh kita itu setan laknatullah. Allah sudah nyatakan dalam ayat ini. Jadi musuh kita bukan sesama kita, sesama jemaah, sama saudara kita, tidak. Kita kan sering bermusuhan, padahal kita selalu sholat bersama di sini. Rumah kita berdekatan, tapi kita saling bermusuhan. Kata Allah dalam ayat ini, musuh kita itu hanya setan laknatullah. Maka jadikan dia sebagai musuh. Hadirin, pentingnya kita menjaga diri jangan sampai terpengaruh oleh setan laknatullah. Karena setan laknatullah itu akan menggoda kita, mempengaruhi kita itu sampai akan mati pun dia akan selalu menggoda kita. Sampai mati pun dia akan selalu menggoda kita. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya itu dia menjelaskan, menceritakan ketika ada orang itu mau mati, maka datanglah dua orang. Yang satu duduk di tangan kanannya, yang satu di tangan kirinya. Yang satu sebelah kanannya, yang satu sebelah kirinya. Yang sebelah kanannya, dia menyerupai manusia, wajahnya seperti ayah kandungnya yang telah mati itu. Menyerupai ayah kandungnya. Ayah kandungnya mengatakan, wahai anakku, jika anda ingin mati, mati dalam keadaan beragama apa? Beragama Nasrani. Dan agama Nasrani itu adalah sebaik-baiknya agama, katanya. Mempengaruhi kita. Kalau itu tidak kita ikutin, yang sebelah kiri, yang merubah wajah seperti ibu kandung kita, dia mengatakan, wahai anakku, jika anda ingin mati, matilah dengan membawa agama Yahudi. Karena agama Yahudi itu adalah sebaik-baiknya agama. Menggoda kita. Sampai akan sakaratul maut pun setan itu akan selalu menggoda kita. Makanya hadirin, kenapa setiap Jumat itu selalu dibacakan ayatnya, ya alladzina amanu tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Kan gitu Pak ya? Setiap hari Jumat khotib selalu ingatkan kita, jangan mati kecuali mati dengan membawa agama Islam. Oleh karena itu hadirin, kita mohon pada Allah ya, mudah-mudahan suatu saat kita dimatikan Allah dalam keadaan beragama Islam. Kemudian yang ketujuh, saya perhatikan manusia itu mendapatkan materi, harta benda, mereka tak merasa malu merendahkan martabat dirinya dan menempuh dengan cara yang tidak halal. Maka dalam hal ini saya teringat dalam surah Hud ayat 7, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tadi ayat sudah saya bacakan, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah lah yang telah memberikan rezeki padanya. Ya, seperti tadi cecak, ya, dia tidak kemana-mana, Allah hantarkan makanan padanya. Kita semua pun demikian. Maka jangan takut hidup ini, karena semuanya Allah pasti akan menjamin hidup kita ini. Asalkan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, kata Habib Al-Hassam, bahwa umumnya manusia itu menyadarkan nasibnya kepada makhluk, menyadarkan nasibnya kepada materi atau kepada kemampuannya. Maka saya kembali ingat firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencukupkan rezeki untuk kita. Jadi yang penting situ Pak, kita selalu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dekat dengan Allah, Allah akan dekat ke tempat kita. Kalau kita jauh dengan Allah, Allah pun pasti akan jauh dengan kita. Kesimpulannya hadirin rahimakumullah, yang pertama,
kekasih hidup kita dunia ini adalah amal kebaikan. Ingat, amal kebaikan. Karena amal kebaikan itulah yang bisa menolong kita nanti di alam barzah, bahkan sampai ke alam akhirat. Kebaikan kalau bisa kita kerjakan sekarang, jangan menunda besok. Karena besok kita tidak tahu apa kita dipanggil Allah atau tidak. Yang kedua, saya akan selalu berusaha menolak pengaruh hawa nafsu yang jahat. Dalam diri ini punya hawa nafsu yang jahat. Ketika mau pengaruh kita berbuat jahat, kita berusaha untuk mengendalikannya. Yang ketiga, setiap mendapat sesuatu yang berharga, langsung aku persembahkan pada Allah sehingga tersimpan baik-baik sisinya. Jadi punya sesuatu yang berharga, kita simpan sisi Allah, ada yang kita bersedekahkan, kita infakkan dan lain sebagainya. Yang keempat, saya akan selalu berusaha membina takwa dalam diriku sehingga aku merasa terhormat di sisinya. Aku merasa termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, saya tidak akan bermusuhan dengan makhluk Allah kecuali hanya syaitan semata-mata, syaitan laknatullah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, karena rezeki saya tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki saya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan penuhi segala kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, saya tidak akan menyandarkan hidup pada makhluk atau materi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyandarkan kemampuan, kekuatan. Oh, saya punya kuat, masih kuat bisa mencari rezeki. Saya ini gagah, cantik, bisa mencari rezeki dengan kecantikan saya ini. Bangga, saya ini pintar, cerdas, bisa mencari uang dengan kecerdasan, kepintaran saya. Jangan menyandarkan diri dengan itu semua. Menyandarkan dirimu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semua amal ibadah yang kita kerjakan, baik itu amal ibadah yang bersifat maqdoh maupun ghairul maqdoh, syaratnya kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya yang pertama berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Ibadah apapun, sholat harus ikhlas. Kalau kita sholat tidak ikhlas, sholatnya tidak akan terima. Bapak-bapak dari sana kepingin sholat al-ikhlas, karena di al-ikhlas ada makanannya. Mati mau sholat sini karena ada minumannya, ada jajannya. Jangan punya niat seperti itu. Saya mau sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus dirubah supaya diterima si Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah kita, termasuk ibadah korban, ya Pak ya, termasuk ibadah korban. Bapak berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun mau berkorban terserah. Kalau sini kan tiga 4 masjid ini kan, di al-ikhlas, bacalam, apalagi uhwah, mutakin, mungkin hidayah di Gurami, silakan mau korban dimanapun itu nggak apa-apa, tapi asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga korban itu terima oleh Allah. Kalau tidak ikhlas, dicoret sama Allah, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin, apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah kesadaran kita sehingga hidup kita hari ini dan selanjutnya harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, mungkin 1 atau 2, silakan. Kalau enggak kita tutup aja Pak ya. Ini sudah agak siang ya. Mudah-mudahan sekali lagi ya, semua amal ibadah kita ini terima Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah, saya juga mohon pada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak ya, pasti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kita akan mati semuanya ini. Pasti akan mati. Lalu apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu? Kematian sekali lagi jangan ditakutin. Mau takut atau tidak takut, kematian pasti akan mendatangkan kita. Aina ma takunu yudrikum maut walau kuntum fi buyutin musyayyada. Dimanapun kita berada, kita bersembunyi dimanapun, di benteng yang kokoh yang kuat sekalipun, kematian pasti akan mendatangi kita. Dan tidak ada tempat di kolong langit ini untuk bersembunyi dari kematian. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kematian tidak perlu ditakuti. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan